Kalau capek banget kerja, burn out, itu tuh kadang kita nggak tahu ini sebenarnya yang kita pengenin itu apa. Coba deh diajak ngobrol lagi sosok kecil kita yang kita abaikan, nggak pernah kita rangkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kalian pernah ngerasain perasaan bad mood dan kondisi yang menyertai. Di sini saya akan ngebahas tentang suatu kejadian yang mungkin saja terjadi di hari ini. Perilaku seperti kamu gampang marah, gampang cemburu, gampang kesel, itu tuh dipengaruhi oleh suatu kondisi yang sering kita dengar sih, yaitu inner child. Menurut howset.com, inner child adalah kondisi yang menggambarkan sifat dan perilaku kekanakan yang mungkin saja terjadi di setiap orang. Dan menurut pakar psikologi Amerika, Dr. John Bridchow menuliskan bahwa di masa kecil kita di usia 6 sampai 7 tahun sedang berkembangnya sangat pesat gelombang otak anak untuk merespon sesuatu dengan cepat. Di usia tersebut, anak sedang berada pada gelombang 4 sampai 7 theta. Nah, di kondisi gelombang theta ini, anak akan semakin mudah mengingat suatu kejadian yang kemudian menjadi long-term memory. Biasanya long-term memory itu mempengaruhi suatu kepribadian serta perilaku anak di masa depan. Jika pengalaman di masa lalu adalah hal yang menyenangkan, maka dapat membentuk inner child yang baik dan juga sehat. Lalu apa yang terjadi pada kondisi anak tersebut? Kadang-kadang akan mempengaruhi di masa dewasa kelak, dia akan menjadi ingat, oh ini si analisa kecil yang belum terpenuhi sehingga membuat perilaku tertentu. Dan itu pun belum tentu hal yang negatif semua ya. Bisa jadi inner child itu adalah hal yang menyenangkan dan juga bahagia. Ya, inner child itu sangat penting dipahami supaya kita nggak jadi orang fragile yang gampang sensitif. Maka dari itu, kalau kamu mau happy, benar-benar bahagia nyata, belajarlah untuk menerima, mengenali, mengelola inner child kamu sehingga kamu menjadi orang yang betul-betul bahagia. Terus banyak banget sih faktornya dari inner child ini. Yang pertama itu pola asuh keluarga, di mana orang tua menjadi role model kita. Contohnya, nilai mata pelajaran yang mungkin nggak terbilang terlalu rendah sih, tetapi dengan sikap orang tuanya, dia selalu harus mendapatkan nilai pelajaran yang A terus atau sampai 100 terus sampai dewasa. Pada akhirnya perdebatan itu tanpa disadari dapat menimbulkan rasa trauma. Di masa umur 6-7 tahun, ternyata dia selalu diarahkan dengan hal yang orang tuanya inginkan. Ternyata nggak cuma itu aja loh teman-teman. Pola kita bertemu dengan keluarga besar, pertemanan, lingkungan sekolah, dan ini dipengaruhi oleh orang-orang yang akan muncul di kehidupan kita. Jadi dapat terbentuk atas perilaku dan juga interaksi kamu dengan banyak orang. Luka ini tanpa disadari dapat mengontrol perasaan dan juga perilaku kamu. Ada anak wonder ill child yang dalam diri ngebisikin, dunia ini tuh nggak aman, kamu harus ekstra hati-hati. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu jadi orang yang super defensif, kamu jadi sensian, baperan, dan sebagainya. Selama ini kamu ngira orang-orang tuh nggak peduli sama kamu, bahkan bikin kamu nggak aman. Mungkin kamu ngerasa bahwa dirimu rendah, kamu juga nggak berani buat ngembangin diri, karena dari kecil tuh kamu selalu gagal, dan orang-orang nggak pernah ngingetin hal apa yang mereka punya. Terus pertanyaan terbesarnya adalah, kalau kamu memiliki wonder ill child, apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, cobalah untuk mengenali inner child pada dirimu. Atau kamu bisa melihat foto di masa kecil, dan lalu kamu pahami apa sih yang kita lalui dan kita rasakan di masa kecil. Setelah kamu paham tentang inner child, cobalah berkomunikasi tentang dia. Mungkin ada hal yang pengen banget kamu ngelakuin, tapi nggak bisa. Mungkin di waktu kecil kamu merasa nggak ada sayang dan ngerti pada dirimu. Kamu bisa mengatakan pada dirimu sambil melihat foto di masa kecil. Katakan padanya kalimat menenangkan. Angkatlah kedua tanganmu, peluklah dirimu, dan pejamkanlah matamu. Katakanlah, anak dalam diriku yang terluka, aku di sini siap mendengarkanmu. Kau adalah anak dalam diriku. Aku adalah kau. Kini kita sudah dewasa, tidak perlu takut lagi. Kita aman, bisa melindungi diri sendiri. Ayo, ikut bersamaku ke masa kini. Peganglah tanganku, mari berjalan bersama menuju masa kini.
Jika perlu, menangis pun tidak apa-apa. Ini akan menjadi rekonsiliasi kita dengan anak dalam diri kita. Ketika kita sedang melihat matahari terbenam misalnya, kita dapat mengajak anak kecil pada diri kita untuk menikmati matahari terbenam dan melihat semburan senja bersama. Indah kan?